Hello The Lions, welcome back to Student Union IBM YouTube channel. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain, Rick? Kita hari ini akan jalan-jalan bersama Student Union IBM RC di hari pertama kita rapat offline nih Nadia. Bener banget, ini perdana banget kita rapat offline. Premier, ya, kita premier. Bener-bener premier nih, jadi ikutin terus ya kita nanti nih dari awal rapat sampai hari rapat kira-kira kita ngapain aja ya. Ya, nah buat teman-teman juga yang nanti penasaran SU ini ngapain aja, Betul. tetap saksikan terus karena kita akan membagikan sedikit tentang proker SU ya nanti. Bener banget, jadi kita akan sharing juga nih gimana sih SU itu mungkin buat kalian-kalian yang mau daftar nantinya. Nah itu bisa buat kalian lihat dari awal sampai akhir. Yes. Oke, so stay tune ya. Boleh sebutin sedikit gambaran tentang departemen kalian? Oke, jadi kita dari Dep 1 itu merupakan departemen yang ditugaskan untuk branding IBM. Nah, kita lakukan ini melalui berbagai proker-proker kreatif, seperti contohnya Evolution yang teman-teman pasti semua tahu. Kita ada Eternity, End-Spirit, M-Market, dan juga End-Titans di tahun ini. Kemudian Dep 1 juga di tahun ini ada inovasi terbaru yaitu IBM VCL yang membantu kita untuk bisa branding IBM lebih lagi ke teman-teman kita di SMA. Oke, kalau dari Departemen 2 sendiri ini merupakan departemen yang bergerak dalam bidang fundraising atau yang lebih dikenal dengan bahasa gaulnya yaitu kita itu cari cuan gitu. Oke, kalau Departemen 3 itu lebih membahas tridharma dalam universitas sih. Mungkin dari penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga untuk acara-acara. Nah, mungkin itu sih untuk itu ya, dan internal development juga. Nah, jadi Departemen 4 itu sesuai namanya, Public Relation. Ya, tentunya tugasnya ya berhubungan dengan pihak eksternal. Tapi selain itu kita juga dituntut untuk bisa kreatif karena beberapa proker dari Dep 4 itu adalah membuat konten. Jadi buat teman-teman yang mau menambah skill komunikasi ataupun menambah skill kreativitas kalian bisa banget ya gabung di Dep 4. Kalau dari Dep 5 sendiri, kita departemen yang mensupport departemen-departemen lain dari segi publikasi, dokumentasi, dan desainnya. Oke, Departemen 6 ini adalah departemen mentoring ya, di mana kita semua itu sebagai koor dan mentor membimbing menti-menti untuk bisa beradaptasi di lingkungan perkuliahan mau online maupun offline di UC ini. Suka dukanya selama kerja di Departemen 2 ini apa? Jadi kalau misalnya sukanya, karena Departemen 2 ini ada sebuah target ya. Apabila kita itu sudah mencapai target, itu ada kesenangan tersendiri. Namun dukanya, terkadang kalau misalnya kita itu tidak mencapai target, itu kita gimana caranya harus memikirkan agar target tersebut bisa tercapai. Namun kalau menurut saya itu bukan duka, lebih kepada tantangan seperti itu. Oke, kalau sukanya sih banyak ya. Sukanya itu bisa dapat pengalaman baru pastinya, baik jadi anggota maupun jadi koor sebuah event, dan juga bisa menambah networking baru ya. Di satu SU ini ada banyak departemen, jadi kita juga bisa menambah pengalaman dan juga menambah networking. Nah, kalau dari dukanya sendiri sih mungkin tergantung masing-masing pribadi, karena aku sendiri enjoy banget kerja di Dep 1, jadinya aku nggak merasakan dukanya sih, mungkin gitu aja. Untuk sukanya sendiri, aku jadi punya keluarga baru, terus networkingnya juga lebih luas, sama lebih punya tempat cerita juga sih. Untuk dukanya mungkin waktunya lebih padat ya. Yang pertama dari sukanya, suka di Departemen 4 tentunya dari teman-teman di departemen, teman-teman di organisasi, di SU, maupun teman-teman yang kita dapat dari eksternal. Karena di PR ini kita mendapatkan relasi cukup banyak dari internal maupun eksternal. Untuk dukanya, terutama pasti anak-anak organisasi bakal pusing untuk mengatur waktunya. Tapi bagaimanapun, kalau kamu sudah berkomitmen di organisasi, kamu harusnya bisa memanajemen waktumu dengan baik. Untuk sukanya itu kita dapat belajar skill baru, bisa belajar leadership juga, dapat teman baru dan juga dapat keluarga baru. Untuk dukanya sendiri banyak revisi sih. Mungkin dari sukanya itu jadi lebih nambah teman, terus lebih bisa belajar lebih banyak tentang mengenali orang gitu ya. Kalau dukanya mungkin lebih ke miskomunikasi, terus beberapa mungkin ada masalah-masalah kecil lah biasa. Pesan buat nanti ketika ada yang mau daftar Departemen 1 nih apa kira-kira?
Oke, buat semua adik-adik yang mau daftar untuk DEP 1, kita ini benar-benar terbuka buat semua teman-teman yang mau daftar. Jadi teman-teman lihat apabila potensi teman-teman ada di DEP 1, langsung daftar. Jangan takut, jangan ragu-ragu, karena di DEP 1 ini kita bisa belajar bareng-bareng juga guys. Karena kita juga, aku pun sama Bimbing juga berkembang sama-sama di DEP 1 ini. Jadi jangan ragu, jangan takut, langsung capcus daftar DEP 1. Mungkin kayaknya jangan takut lah ya pesannya. Terus kalian tuh pasti bakalan dapat banyak pengalaman banget. Dan salah satunya itu seperti yang dibilang tadi, pencapaian target dan tanggung jawab. Nah itu tuh benar-benar kalian bakalan dapat dua hal itu kalau ikut ke Departemen 2 gitu. Pesan buat teman-teman yang mau daftar DEP 3 nanti tentunya harus punya hati dulu. Sebab kalau kalian udah punya hati, apapun yang kalian lakukan itu pasti bakal menyenangkan dan seru juga. Dan juga komitmen ya yang kedua, dimana kalian itu di DEP 3 bakal lumayan banyak prokernya, maka kalian juga harus punya komitmen dan juga bisa membagi waktu di DEP 3. Mungkin itu sih. Yang jelas jangan takut, meskipun kalian introvert bukan berarti kalian nggak bisa masuk ke DEP 4, karena gimana pun juga DEP 4 ini akan membantu kalian untuk bisa menambah skill komunikasi dan kreativitas kalian. Oke, pesan-pesan dari DEP 5, semangat untuk masuk ke dalam SU dan tetap jangan menyerah untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, mungkin untuk pesan dan kesan untuk tahun depan untuk anak-anak SU ke depannya, bisa lebih memperhatikan anak-anaknya dan bisa lebih banyak berkolaborasi dengan banyak departemen sehingga tidak adanya permasalahan yang ditimbulkan dari perpecahan tersebut. Mungkin seperti itu aja sih untuk pesan saya. Pertanyaan terakhir, pesan-pesan ketika kalian bekerja di DEP 1 dan mungkin bisa sampaikan pesan juga untuk teman-teman yang akan muda. Oke, kalau buat kesannya sih yang pasti menyenangkan banget ya kerja di DEP 1, tergantung sama partnernya juga. Kalau kalian cocok banget sama partner kalian, pasti enjoy banget selama satu periode ini di SU di dalam Departemen 1 ya khususnya. Dan untuk pesannya buat kalian yang mau join SU terutama di DEP 1, ini khusus banget, mungkin cocok banget buat kalian yang otak-otak konseptor gitu ya. Nah itu cocok banget, nah mungkin kalian bisa join langsung aja ke DEP 1, kita tunggu nanti. Benar banget. Ya mungkin untuk kesannya kita jadi punya tempat cerita juga, terus tadi networkingnya juga luas, terus jadi kita punya tempat buat berkeluh kesal juga. Terus untuk pesannya semangat, lakuin semuanya dengan hati, terus hanya banyak sabar juga. Mungkin kesannya kalau misalnya saya udah masuk di DEP 2 ini seru banget, punya pengalaman baru, latihan disiplin, latihan bekerja sama dengan orang baru. Dan buat teman-teman yang ingin masuk ke DEP 2, nggak usah takut. Di sini kita intinya itu mau belajar, kita mau belajar bekerja sama, mau belajar mencapai target itu. Pokoknya intinya kita di sini tuh belajar itu aja. Jangan takut buat masuk DEP 2. Ya, kesan-pesan saya untuk anak-anak nanti yang ingin melanjutkan Departemen 4 Public Relation, tentunya kamu harus mengemban proker-proker yang ada di Departemen 4 dengan sungguh-sungguh, dengan berkomitmen, dan jika sudah memulai, kamu harus berjuang sampai akhir. Jadi kesan-pesannya itu untuk supaya Departemen 6 buat lebih baik lagi, terus lebih solid lagi, dan bisa jadi mentoring yang lebih bisa kenal pribadi lebih banyak lagi. Buat kesan-pesannya, semangat, jangan sampai burn out, dan semangat revisinya. Nah, itu dia tadi ke-6 departemen yang ada di SUIBM 2021-2022. Nah, tapi ada satu lagi nih departemen, yaitu Head of Departemen yang membawahi ke-6 departemen tersebut. Head of Departemen ini apa sih Kak Yesi? Head of Department ini biasanya kita singkat dengan nama HOD yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Presiden dan Vice President, Sekretari dan Treasurer atau Bendahara, Kak. Nah, dari 3 ini, kira-kira kerjanya 3 bagian ini tuh apa aja sih Kak Yesi? Oke, kalau kalian pengen tahu nih, untuk yang Presiden ataupun Vice President, ini kerjanya adalah memimpin segala proker ataupun segala hal administrasi yang ada di SUIBM. Nah, untuk kalian yang semester 4 dan pengen mencoba mengasah kemampuan leadership kalian, boleh banget untuk daftar sebagai Presiden dan Vice President untuk periode selanjutnya.
Kemudian untuk bidang yang kedua itu adalah sekretari atau sekretaris. Nah, ini tugasnya adalah mengarsipkan dokumen atau mencatat segala kebutuhan yang berhubungan dengan surat menyurat administrasi di SUIBM. Ini cocok banget buat kalian yang tugasnya itu suka mengarsipkan dokumen, suka mencatat dan teliti rapi. Dan yang ketiga itu ada treasurer atau bendahara. Nah, ini cocok buat kalian yang suka dengan pembukuan atau teliti dalam memasukkan angka-angka. Karena di sini tugas dari bendahara itu adalah mencatat segala kebutuhan atau cash flow dari Student Union IBM. Nah, itu dia penjelasan kita tentang Student Union IBM. Buat kalian yang sedang di semester 2 ataupun 4, boleh banget nih mencoba daftar di Student Union IBM periode ke depan. Bener banget. Nah, untuk join SU sendiri itu banyak banget manfaat yang bisa kalian dapetin. Mulai dari teman baru, keluarga baru, dan juga pengalaman-pengalaman baru yang tentunya nggak bisa kalian dapetin di dunia perkuliahan. Nah, mungkin buat kalian yang masih pengen bertanya-tanya lagi nih tentang SU lebih dalam, boleh banget untuk hubungin kita di sosial media kita di bawah ini. Itu dia tadi penjelasan kita tentang Student Union IBM, and see you! Vivat IBM! Vivat IBM! Student Union IBM 2021-2022, satukan sinergi, berkolaborasi. Di bulan Mei, di perkiraan tanggal 20, kita sudah akan kedatangan keluarga baru kita yang akan menjadi penerus